Peserta binaraga ini viral karena perutnya buncit. Chen Hao, 28 tahun, mengikuti kompetisi binaraga oleh kampus di Chongqing, Tiongkok pada 23 November dan langsung tereliminasi di babak awal. Saat di atas panggung, Chen hanya bisa meniru gerakan para kontestan lain karena dia tidak pernah latihan binaraga sebelumnya. Meski penonton menertawakannya, Chen sendiri mengaku kalau dia mendaftar hanya karena ingin tampil di depan umum. Menurut Chen, kita harus berani dan tidak takut apapun. Chen bahkan dengan percaya diri berkata kalau dia punya apa yang pria berotot tidak punya, lalu menepuk perut buncitnya. Beberapa netizen mengatakan, di saat orang lain membangun tubuh, Chen membangun keberanian. Bayangkan sebuah maskapai lupa dengan satu pesawatnya selama 13 tahun. Ini yang terjadi dengan Air India dan salah satu pesawatnya terbengkalai sejak tahun 2012. Pesawat Boeing 737-200 itu selama ini berada di pojok terpencil Bandara Kolkata. Pesawat tersebut luput dari daftar aset saat terjadi peralihan kepemilikan Air India. Dan maskapai itu baru menyadarinya belum lama ini setelah pihak bandara memintanya memindahkan pesawat bekas tersebut karena lahannya akan dipakai. Air India juga diwajibkan membayar biaya parkir sebesar 1,8 miliar rupiah selama 13 tahun. Saat ini pesawat itu akan digunakan sebagai fasilitas pelatihan bagi teknisi. Viral seorang penumpang menendang seorang nenek di MRT Taiwan. Pertengkaran itu terjadi di Taipei Metro pada 29 September lalu. Nenek 73 tahun itu memukul seorang penumpang di kursi prioritas dengan tasnya. Tapi penumpang itu merespon dengan menendang si nenek sampai terjatuh. Setelah video itu viral, banyak warganet yang mengaku sering melihat nenek itu mengganggu penumpang di kursi prioritas MRT, padahal ada banyak kursi kosong. Pada 1 Oktober, polisi menangkap si nenek karena ternyata dia juga merupakan buronan kasus pencurian. Polisi juga memanggil penumpang yang menendangnya atas pelanggaran Undang-Undang Ketertiban Sosial. Masih ingat dengan penumpang yang tendang nenek di MRT Taiwan? Kini dia jadi terkenal dan dipuji warganet atas tindakannya. Bahkan followersnya di Instagram melonjak jadi lebih dari 47.000. Dikenal dengan nama Fumi, dia ternyata lulusan National Taiwan University. Fumi meminta maaf karena sudah menyebabkan kegaduhan dan kontroversi. Dia mengaku tidak berniat menyakiti si nenek dan hanya ingin membela diri. Fumi juga merasa ada benda logam di tas yang dipakai nenek itu untuk memukulnya. Karena itulah dia akhirnya terpaksa menendang si nenek untuk melindungi diri. Wisata ke Jeju berubah jadi mimpi buruk. Tour guide paksa turis Taiwan beli oleh-oleh. Tur 5 hari seharga 14 juta rupiah ke pulau di Korea Selatan itu awalnya menyenangkan, tapi berubah drama di hari keempat menurut seorang turis Taiwan yang ikut tur itu. Awalnya, rombongan tidak belanja di toko duty free karena tidak minat dengan produknya. Tour guide pun memarahi rombongan dan berkata tur mereka disponsori oleh toko itu. Akhirnya, seorang lansia terpaksa membeli kosmetik seharga 4,3 juta, tapi itu pun masih dinilai terlalu sedikit. Puncaknya, mereka dikunci di luar bus selama 15 menit, lalu dimarahi setelah masuk ke bus selama 30 menit. Atas kejadian ini, perusahaan travel sudah meminta maaf kepada rombongan tersebut. Viral koper-koper penumpang hanyut di Laut Thailand. Penumpang hanya bisa pasrah melihatnya ketika sedang dalam perjalanan dengan feri dari Koh Tao ke Koh Samui pada 23 November. Salah satu penumpang Ellie Zamparelli dari Australia memposting di TikTok kalau koper itu hanyut karena kesalahan awak kapal. Rupanya awak kapal tidak mengikat barang bawaan penumpang dengan aman sehingga ketika ada ombak, koper-koper itu terbawa air lalu hanyut. Akibatnya feri melakukan pemberhentian darurat untuk mengambil beberapa koper yang mengapung, lalu perahu cepat datang untuk mengambil sisanya. Alice mengatakan setelah negosiasi panjang dia mendapatkan kompensasi 50.000 baht atau 26 juta rupiah dari perusahaan feri. Namun tidak semua penumpang mendapatkan kompensasi dan beberapa penumpang akhirnya ketinggalan pesawat. Seorang turis asal Cina dikecam warga Malaysia karena menggambar panda di atas mural Girl on Scooter di Cheu Jetty di Penang. Mural itu dibuat oleh seniman lokal dan menjadi ikon wisata di kawasan situs warisan dunia UNESCO tersebut. Turis dengan nama samaran She di videonya merekam seseorang yang diyakini pedagang di area tersebut melangkah maju untuk menghentikannya. Orang tersebut kemudian terlihat berdiri di sudut jalan memperhatikan yang melukis. Setelah menggambar, She membagikan souvenir panda kecil kepada para penonton dan berkata tindakan tersebut membantunya menyelesaikan gambar dengan sukses. Menanggapi video tersebut, netizen berkomentar kalau tindakan turis itu termasuk vandalisme. Otoritas Malaysia juga belum memberikan tanggapan atas insiden yang terjadi pada 10 November itu.
Viral sebuah video yang merekam seorang wanita bersalin di pinggir jalan di Malaysia pada 10 Agustus lalu. Awalnya wanita itu dibonceng suaminya sambil menunggu lampu merah, tapi tiba-tiba dia mengalami kontraksi. Tidak ada pilihan lain, dia terpaksa berbaring di tepi jalan. Beberapa orang menolak membantu hingga ada seorang wanita India berhenti dan akhirnya beberapa orang lain ikut menolong. Payung dipasang untuk melindungi wanita itu dari hujan dan memberi privasi, sementara yang lain mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Bayi pun lahir tetapi tali pusarnya masih menempel dan plasentanya belum keluar. Akhirnya mereka menggunakan tali sepatu milik pengantar makanan untuk memutus tali pusar dengan mengikatnya kencang. Ambulans akhirnya tiba 30 menit setelah bayi lahir. Sang ibu beserta bayinya dikabarkan sehat dan sedang dirawat di rumah sakit. Bandara Changi, Singapura berubah jadi lahan kemah karena banyak turis yang numpang tidur. Seorang turis Amerika membagikan pemandangan itu pada 5 Oktober setelah ikutan numpang tidur di bandara bersama setidaknya 30 orang turis lain. Sherry mengatakan harga hotel di sekitar bandara saat itu naik drastis mencapai 6 juta per malam karena ada balapan F1. Akhirnya dia tidur di taman kedatangan Terminal 1 dan videonya ramai dikritik netizen. Sebenarnya bandara tidak melarang turis bermalam di sana, tapi petugas keamanan mungkin akan membangunkan untuk memeriksa apakah mereka punya tiket pesawat. Bandara Changi juga sebenarnya menyediakan lounge tidur gratis atau kamar privat berbayar. Seorang nenek paksa ibu hamil berikan kursinya di dalam kereta di Taiwan. Peristiwa terjadi pada 18 Oktober, berawal saat si nenek meminta seorang wanita berikan kursinya untuk lansia lain. Tapi wanita itu menolak karena sedang hamil, cedera lutut dan bawa anak di sebelahnya. Si nenek lalu mendesak anaknya agar berdiri, tapi si ibu hamil itu tidak membiarkannya. Si nenek akhirnya mengutuk ibu hamil itu dengan berkata, "Jangan punya anak lagi, kamu tidak tahu cara mendidik anak." Video ini pun jadi viral dan memicu kemarahan publik. Minum pil diet, wanita ini jadi kurus kering dan beratnya hanya 25 kg. Wanita 39 tahun asal Shanghai itu sampai dilarikan ke rumah sakit pakai kursi roda. Sejak 12 tahun lalu, dia minum pil diet berwarna pink padahal beratnya saat itu 40 kg. Awalnya dia minum dengan dosis normal, tapi lama-lama terus bertambah, sampai akhirnya dia minum sampai 150 butir pil diet setiap hari. Pil pink itu membuatnya anoreksia, malnutrisi, dan ususnya rusak parah. Dia juga takut makan, bahkan tidak bisa karena perutnya langsung terasa kembung. Untuk mengatasi masalah itu, dokter berencana melakukan operasi usus kecil, lalu memperbaiki asupan nutrisi agar berat badannya bertambah menjadi normal. Seorang polwan cantik di Taiwan jadi viral setelah terekam membangunkan pelanggan yang ketiduran di sebuah kedai. Insiden terjadi pada 21 September pagi. Saat itu seorang wanita 24 tahun, Chang, memesan makanan di kedai itu dan tiba-tiba dia jatuh terduduk di atas meja selama lebih dari 1 jam. Staf dan pengunjung lain berusaha membangunkannya, bahkan saat para medis datang dan memeriksa semuanya normal, tetapi Chang tetap tidak bereaksi. Hingga akhirnya seorang polwan 25 tahun bernama Lu datang, menggoyang pundaknya beberapa kali dan dengan pelan memanggilnya. Chang akhirnya bangun. Momen ini direkam pengunjung dan langsung viral. Banyak netizen bersimpati dengan kelelahan Chang, sekaligus terpikat dengan pesona sang polwan. Seorang ayah tega tinggalkan putranya di jalan tol sebagai hukuman. Insiden terjadi pada 17 Agustus di jalan tol di Xinjiang, Tiongkok. Saat itu 2 orang pengendara motor menemukan seorang anak sendirian di jalan. Anak itu lalu memberi nomor HP sang ayah yang bermarga Wang. Tidak disangka, Wang mengaku memang sengaja meninggalkan putra bungsunya. Wang berkata dia menghukum anak itu karena bertengkar dan memukul si sulung. Dia mengklaim hanya berkendara sejauh 1,5 km sebelum meminta istrinya menjemput anak itu. Dalam video di akun Douyin Wang setelah kejadian, anak itu berkata dia baik-baik saja. Tapi banyak warganet yang marah dan menganggap metode hukuman itu sangat berbahaya. Masih ingat dengan bocah terlipat asal Shantung, Tiongkok? Kini dia sudah bisa duduk tegak dan berdiri setelah 4 kali operasi. Jiang Yanchen punya kondisi tulang belakang yang menekuk hingga 180 derajat sejak kecil. Pada tahun 2023, dia menjalani operasi pertamanya di Peking University. Tapi sejak Juni 2024, dia pindah ke Liang Yiqian, dokter bedah ortopedi di Chengdu. Setelah menjalani 4 kali operasi dan 100.000 menit latihan di sesi rehabilitasi, Jiang akhirnya bisa duduk tegak, berdiri, bahkan berjalan dengan bantuan walker. Pada 26 Agustus lalu, dia diizinkan pulang dari rumah sakit dan siap memulai hidup baru. Lebih dari 1.000 kucing dilepaskan di dekat waduk sebagai tradisi pelepasan hidup.
Pada 1 November, sekelompok orang terekam melepaskan 2 truk besar berisi 1.120 kucing dengan total berat 2.722 kg di dekat Waduk Yingchuan, Provinsi Guangdong, Cina. Ketika kandang dibuka, banyak kucing ketakutan sehingga mereka langsung memanjat pohon dan kabur ke air. Warga setempat yang sedang main papan dayung di sana sampai harus menyelamatkan kucing-kucing yang tenggelam. Pada 2 November, relawan perlindungan hewan juga ikut menyelamatkan kucing-kucing itu, namun banyak dari kucing yang jatuh sakit dan mati. Menurut otoritas setempat, 10 orang yang terlibat melakukan hal tersebut untuk tradisi pelepasan hidup dengan membebaskan hewan ke habitatnya untuk mendatangkan karma baik. Namun, netizen murka karena kucing-kucing itu justru seperti disiksa karena dilepaskan di tempat yang salah. Turis Taiwan kehilangan uang 38 juta di Hotel Sentosa, Singapura. Chang Xiaoyang menulis di Threads kalau dia kehilangan uangnya saat menginap di Village Hotel Sentosa pada Kamis 16 Oktober. Dia meninggalkan uangnya dalam kantong plastik Marina Bay Sands dan menaruhnya di atas meja kamar sebelum pergi ke Universal Studios Singapore. Namun keesokan harinya, plastik uangnya hilang. Setelah menggeledah sampai ke tempat sampah, polisi justru menemukan plastik uang Chang di loker seorang housekeeper hotel asal Tiongkok, tapi plastiknya kosong. Housekeeper itu tidak mengaku kalau dia mencuri uang Chang dan dia sudah dibawa oleh polisi. Chang kecewa karena tidak ada permintaan maaf ataupun kompensasi dari hotel dan berencana untuk mengajukan keluhan ke Dewan Pariwisata. Properti mangkrak di Tiongkok disulap jadi tempat syuting yang bawa cuan. Ekonomi yang melambat bikin banyak proyek gedung mewah jadi terbengkalai. Daripada dibiarkan kosong, properti ini diubah menjadi lokasi syuting drama vertikal. Drama pendek web ini sedang digandrungi di Tiongkok sejak beberapa tahun terakhir. Industri hiburan ini tentu saja memberikan keuntungan besar bagi developer properti. Tim produksi biasanya menyewa gedung-gedung itu dengan tarif harian 4,6 juta rupiah. Bahkan sebuah mall mangkrak jadi tempat syuting 700 drama vertikal dalam setahun. Tren ini membuat para developer memanfaatkan proyek gagal mereka jadi sukses. Wanita Thailand ini tidak mau tinggalkan anjingnya saat terjebak di atap karena banjir. Pada Sabtu 22 November, Jess memposting permintaan bantuan di Facebook karena dia, kucing dan anjingnya terjebak di atap rumah ketika banjir melanda Kwan Lang. Perahu penyelamat sempat lewat, tapi Jess menolak naik karena tim tidak mau membawa anjingnya, Tenten. Jess tetap menunggu bantuan sampai dia jatuh demam, tapi masih tidak ada petugas lain yang datang. Akhirnya setelah 3 hari, banjir cukup surut dan Jess turun menerjang banjir bersama Tenten. Selama terjebak, Jess tidak makan dan dia tidak tega meninggalkan kedua peliharaannya sendirian. Kini Jess sudah pindah ke tempat yang lebih aman dan mengumpulkan barang-barangnya. Ladang cabai di Shanxi, Cina, mendadak dijarah puluhan orang setelah video viral menyebut cabai di desa itu boleh dipetik gratis. Dalam video, seorang pria berkata, siapapun boleh mengambil sebanyak-banyaknya cabai daripada dijual rugi. Padahal itu hoax. Para petani tidak pernah bilang cabainya gratis. Salah satu petani, Yang, berkata kalau mereka justru sedang mencari pembeli. Yang kaget melihat orang-orang memenuhi tas dengan cabai dari lahannya. Dia langsung memanggil polisi. Orang-orang asing itu pergi setelah tahu cabai tidak gratis, tapi ada juga yang kabur membawa cabai hasil jarahan. Polisi kemudian menangkap penyebar video itu. Dia ditahan 7 hari dan setuju mengganti rugi petani sebesar 5.000 yuan. Kirain singa. Viral video oleh seorang pengemudi truk di Irlandia menemukan binatang mirip singa Afrika di area hutan dekat Mount Shannon. Para petani awalnya mengira itu rusa, beberapa juga mengira itu singa. Rupanya, pada Selasa 4 November, polisi berhasil mengidentifikasi kalau itu ternyata seekor anjing ras Newfoundland bernama Mouse. Pemiliknya berkata, Mouse baru cukur rambut, gaya baru mirip singa. Setelah mendengar kabar itu, polisi meyakinkan masyarakat kalau tidak ada singa yang berkeliaran atau yang kabur dari kebun binatang. Dokter di Cina angkat plak mirip ceker ayam dari arteri seorang perokok berat. Pasien yang bernama Liu berusia 55 tahun terbiasa merokok 2 bungkus setiap hari. 2 bulan terakhir dia mengalami kebutaan di mata kanannya disertai penglihatan kabur yang berlangsung lebih dari 10 detik. Liu kemudian ke rumah sakit kedua Ningbo dan hasil USG menunjukkan arteri karotis interna kanannya yang memasuk darah dan oksigen ke otak menyempit lebih dari 90%. Dokter kepala Departemen Bedah Saraf rumah sakit menghabiskan waktu 2 jam untuk mengangkat plak yang mengeras sepanjang 4 cm
krater yang tampak seperti ceker ayam. Plak ceker ayam itu terbentuk karena lokasinya di persimpangan arteri karotis komunis, internal dan eksternal. Ketika plak terbentuk di dinding arteri, plak menghalangi sirkulasi darah dan dapat menyebabkan stroke. Pasangan asal Jepang ini viral karena beda usia 30 tahun. Megumi, 24 tahun, menikah dengan Mizuki, 53 tahun. Yang menarik, Mizuki dulu teman minum ibunya Megumi saat mereka sama-sama masih berusia 23 tahun. Saat Megumi masih 5 tahun, ibunya bahkan pernah menitipkannya ke Mizuki. Waktu itu Mizuki hanya menganggapnya anak teman. Tahun 2022, mereka bertemu lagi setelah 18 tahun. Megumi bekerja di kedai ibunya. Mereka sering makan dan minum bersama, tapi belum ada cinta. Titik balik terjadi saat mereka nonton berdua. Megumi mulai melihat Mizuki berbeda. Dari situ Megumi yang duluan nembak dan upload foto mereka dengan caption, "Orang favoritku di dunia." Ibu Megumi awalnya kaget dan tidak setuju dengan pernikahan mereka, tapi pasangan ini tetap mendaftarkan pernikahannya di hari tahun baru. Kini mereka tinggal bersama. Mizuki mengelola bar dan Megumi jadi ibu rumah tangga.